Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya kalian semua nih? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Nah, pada malam ini saya bersama teman-teman saya akan melaksanakan sebuah podcast yang pastinya tidak sendirian dong. Di sini saya bersama dengan Hisham dan Nayal Fadilah. Halo. Dalam podcast kami ini berbicara tentang kajian Islami bersama generasi yang hakiki. Nah, syariat Islam sendiri merupakan hukum dan aturan Islam yang mengatur seluruh sendi kehidupan umat manusia, baik muslim maupun non-muslim kan. Selain berisi aturan dan hukum, syariat Islam juga berisi tentang masalah seluruh kehidupan di bumi. Sebagai penganut agama Islam, syariat Islam ini merupakan panduan untuk umat manusia untuk dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang mungkin sedang dialami atau masalah-masalah terdahulu gitu. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat 36 bahwa sekiranya Allah dan Rasulnya sudah memutuskan suatu perkara, maka umat Islam ini tidak diperkenankan mengambil ketentuan lain. Nah, kan udah dibilangin tuh, syariat itu panduan kita. Syariat itu yang mengatur kehidupan dari manusia itu sendiri. Nah, artinya kalau kita ada masalah, kalau kita ada apa-apa tuh mungkin karena kita ada gangguan, mungkin ada masalah, ada ujian, kembali lagi kepada syariat, kembali lagi kepada buku panduan yang ada gitu. Nah, lalu nih ada sesuatu nih bisa membawa diskusi kita semakin lebih dalam lagi. Nah, apa sih yang kamu ketahui gitu, yang kalian ketahui tentang syariat Islam itu apa sih? Mungkin ini ada yang mau jawab ini kayaknya Nail nih udah sabar pengen jawab dari tadi. Ya, halo Mas Syam, terima kasih atas kesempatannya. Jadi izin menjawab Syam. Menurut saya syariat Islam itu hukum dan aturan Islam yang mengatur seluruh sendi kehidupan umat manusia. Jadi seluruh kehidupan kita ini semuanya ada buku panduannya yang dinamakan itu tadi syariat Islam. Mungkin itu singkat dari saya. Nah, mungkin teman-teman ada yang mau ditambahin? Mungkin saudara Adrian, silakan dibantu untuk menambahkan jawaban saya. Nah, betul sekali seperti yang dikatakan oleh Mas Nail. Jadi syariat Islam itu merupakan sebuah aturan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita ikuti agar kita tidak salah melangkah selama hidup dunia ini. Jadi syariat Islam itu bisa kita ibaratkan seperti peta perjalanan gitu. Jadi ketika kita salah melangkah, maka kita akan tersesat dan tidak akan sampai ke tujuan yang sebenarnya gitu. Begitu pula jika kita tidak mengikuti syariat Islam yang sudah ditentukan, maka kita akan sesat di dunia ini dan akan masuk ke dalam nerakanya Allah. Begitu sih Mas Nail. Wah, Insyaallah Adrian. Oke, Masya Allah sekali ya jawaban dari Mas Adrian ya. Super banget. Jadi katakan kalau syariat itu kan seperti aturan ya, aturan kita hidup di dunia ini. Ya nggak mungkin juga kan hidup ini kan kompleks ya, rumit banget. Kalau nggak ada aturan ya sesat gitu kan ya, nggak akan bisa dapat ketujuan utama yaitu surga gitu ya kalau nggak jalanin syariat. Jadi penting banget gitu ya syariat ini. Oke, ada apa lagi nih? Kan udah diomongin tuh syariat Islam tuh yang gimana gitu kan. Kan kita ini generasi Z ya, generasi yang hidup di zaman serba modern, serba modern. Nah, apa sih kaitan, apa sih kondisi dari syariat Islam sekarang yang dimana berada di zaman modern sekarang ini, apakah berubah atau apakah ada sesuatu dengan syariat Islam atau bagaimana nih kita sebagai anak muda dan menyikapinya gitu Pak. Kalau dilihat sini ini Mas Jikron nih mau jawab nih kayaknya nih. Siap, betul Mas. Ya betul, kita sekarang udah di generasi Z. Untuk sekarang ini kalau saya lihat di generasi Z ini emang udah banyak sih ketentuan dalam syariat Islam kita. Namun kalau untuk hubungan syariat Islam terhadap generasi kita,
masih sama aja kalau untuk soal ibadah, sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah, perbedaannya yaitu perkembangan zaman. Jadi zaman kita ini yang udah generasi Z pastilah berbeda sama zaman Nabi kita kan. Nah, dari situ kita pasti bingung. Gimana sih cara nentuin hukum-hukum yang zaman sekarang? Soalnya kita sekarang udah ada teknologi, udah ada kendaraan, semuanya internet. Nah, dari sini saya cari-cari, saya tanya juga ke guru saya, alhamdulillah ketemu. Katanya untuk menentukan suatu hukum bisa dilakukan dengan namanya ijtima ulama atau perkumpulan para ulama-ulama. Nah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi disebutkan di situ, itu hadis sahih ya, bahwa seorang ulama itu adalah pewaris Nabi. Jadi dengan berkumpulnya para ulama-ulama tersebut, insya Allah akan menentukan namanya sebuah hukum baru untuk perkembangan zaman kita ini. Seperti itu mungkin yang bisa kita lakukan sebagai generasi Z ini, supaya kita tahu juga gimana syariat-syariat sekarang ini, hukum-hukumnya, contohnya kayak saham gitu kan, udah ada sekarang hukumnya gimana. Gitu kayak Mas Hisham. Wah, Masya Allah banget nih pertanyaan dari Mas Jikron nih. Nah, tadi tentang hubungan ini katanya masih sama nih dengan zaman dahulu, katanya sama-sama tapi perkembangannya saja yang berbeda. Nah, terkait dengan hubungan tersebut, bagaimana nih contoh syariat Islam yang katanya saat ini kan banyak sih informasi-informasi yang beredar, katanya syariat Islam ini mulai luntur nih saat ini. Kayaknya nih Mas Dani udah nggak sabar nih jawabnya nih. Oke, menurut saya syariat-syariat Islam yang luntur pada zaman sekarang itu saya ambil 3 contoh besar ya dari secara keseluruhan. Yang pertama adalah banyaknya manusia yang tidak mengetahui tujuan mereka hidup gitu. Mereka hanya hidup ikut seperti aliran zaman gitu. Padahal nyatanya ketika Allah menciptakan manusia pun Allah memiliki tujuan yaitu yang seperti di ayat inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fabaina ayyahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalal insan innahu kana zaluman jahula. Situ kisahnya Allah Subhanahu wa taala menawarkan amanah pada Nabi Adam. Di situ isi amanahnya ialah ketika kita melakukan kebaikan kita akan mendapatkan pahala, dan ketika kita melakukan keburukan kita akan mendapatkan dosa. Di situ Nabi Adam pun menerimanya gitu. Namun di akhir ayat di situ ada innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya umat manusia itu adalah umat yang zalim dan bodoh. Maksudnya gimana? Kita bisa lihat di zaman sekarang gitu. Banyak manusia yang mengetahui bahwa sholat itu wajib, banyak yang umat muslim mengetahui bahwa berhijab itu wajib, banyak umat muslim mengetahui berzina itu haram, tapi mereka melalaikannya gitu. Mereka menganggap ini hanya sebuah aturan kuno yang tidak perlu dijalankan gitu. Nah, di situ poin pertamanya. Yang kedua, masalahnya ialah hilangnya etika antar lawan jenis gitu. Bisa dilihat kita sekarang etika lawan jenis di Indonesia, negara kita pun sangat mencemaskan gitu. Banyaknya pergaulan bebas, banyaknya pemuda-pemudi yang berpacaran. Padahal jelas gitu. Allah Subhanahu wa taala pun berfirman wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah, dan janganlah kalian dekati zina karena zina adalah perbuatan yang keji. Nah, di situ sekali lagi umat muslim pun belum bisa menjalankan secara keseluruhan. Dan yang ketiga adalah banyak orang yang tidak jujur. Yang seperti yang kita ketahui banyak di negara kita adalah orang-orang yang pintar, insinyur dan lain-lain. Cuman sedikit dari mereka yang memiliki sikap yang jujur, sedikit dari mereka yang mengimbanginya dengan agama gitu. Contohnya dengan kejujuran. Karena Allah Subhanahu wa taala bersabda berfirman, "Innallaha ma'as-shodiqin." Sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang jujur gitu. Dan banyak ayat-ayat di Al-Qur'an yang memberikan ancaman kepada orang-orang yang berbohong gitu. Dan dari 3 itu pun jangan heran ketika umat muslim Indonesia yang populasinya terbanyak mungkin di dunia itu pun masih kalah gitu dengan negara lainnya. Bahkan padahal umat muslim itu memiliki Allah, umat muslim memiliki Al-Quran, umat muslim memiliki hadis. Namun dengan kelalaian mereka, dengan amanahnya, yang membuat mereka pun akhirnya tidak maju gitu. Mungkin itu sih dari
Mas Ajis. Masya Allah, jawaban yang sangat sangat jelas dari saudara Dani ya, sangat panjang juga, sangat menjelaskan ke kita semua. Nah, selanjutnya saya mau nanya nih, kan tadi sudah dijelaskan sama Dani, kenapa banyak syariat-syariat Islam yang luntur gitu. Nah, menurut saudara sekalian, faktor apa sih yang mungkin menyebabkan syariat-syariat ini luntur gitu loh? Mungkin saudara Ridwan bisa bantu jawab kan? Baik ya, mungkin tadi saya sangat setuju apa yang dikatakan dengan saudara Dani tentang faktor-faktor lunturnya syariat Islam. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor apa saja yang menjadikan syariat itu luntur. Mungkin secara garis besar saya akan menjelaskan lunturnya pada saat ini ya, yang dimana saat ini adalah masa yang sangat sakral, masa pandemi. Mungkin masa pandemi ini yang menjadikan lunturnya syariat Islam saat ini, yang dimana pelajar-pelajar dan mahasiswa seperti kali ini kurangnya nasihat. Karena kurangnya nasihat dari guru, itu menjadikan moral, sikap, dan akhlak para pelajar itu kurang. Karena kenapa? Karena di kesehariannya pun mereka hanya sibuk. Sekolah itu pun mereka tidak serius menjalankannya. Mereka nyaman dengan zona nyaman yang mereka tidak bisa kendalikan. Tiap hari hanya menggunakan gadget, yang dimana gadget itu sangat berpengaruh kepada moral dan sikap kita itu. Yang dimana gadget itu banyak hal negatif dan juga banyak hal positif. Serta di rumah itu pun kita tidak bisa mengaji. Nah, faktor yang paling penting ialah mengaji. Dan pada saat pandemi ini kita tidak bisa mengaji dikarenakan sulitnya kita untuk akses keluar hingga sholat Jumat pun ditiadakan. Sekian. Ya, super banget ya tadi jawaban dari saudara Ridwan ya, Mas Ridwan gitu ya. Sudah dijelaskan bahwa pandemi juga menjadi salah satu faktor ya dari yang menghalangi kita dalam menjalankan syariat sholat Jumat tadi kan. Itu kita jadi terhalang. Tapi untungnya sekarang udah agak longgar ya, jadi bisa sholat Jumat sekarang di masjid berjamaah, tapi tetap prokesnya gitu ya. Nah, habis itu ada lagi nih. Nah, bagaimana nih cara kita ini sebagai anak muda ya menegakkan syariat Islam kembali yang katanya itu kan sudah makin luntur gitu kan, yang kata Mas Zikron tadi ya semakin luntur gitu. Nah, itu gimana sih caranya untuk bisa menegakkan kembali? Ini mungkin ada yang mau jawab nih. Ini siapa itu yang mau jawab? Coba. Unmute dong. Nah, tadi kan sudah dijelaskan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi lunturnya syariat Islam di kalangan muda. Nah, cara untuk mengatasinya itu dapat dimulai dari diri kita sendiri dengan memulai dengan niat. Niat karena Allah, bukan karena mendapat imbalan ataupun mendapat pujian. Selain dengan niat, kita harus memaksakan diri kita untuk berbuat syariat Islam seperti jujur. Jujur, walaupun jujur menyakitkan, kita harus tetap melakukannya karena jujur itu baik. Selain itu juga kita harus terus belajar dengan cara membaca, mendengar, dan memahami apa isi Al-Quran serta hadis agar tentang apa syariat Islam yang perlu kita ketahui. Sekian yang dari saya sampaikan. Kembali kepada Hisham. Subhanallah banget nih jawaban dari Mas Sofyan Anas nih. Nah, terkait dengan hal tersebut, syariat Islam ini kan mungkin jika kita tidak menegakkan syariat Islam mungkin akan ada dampaknya nih bagi diri kita, bagi apa yang kita kerjakan saat ini. Mungkin dari Mas Aflah nih yang udah siap banget jawab, bisa nih kasih pendapat tentang apa saja nih dampak yang ditimbulkan jika kita tuh lalai gitu akan apa ya jika kita tidak menegakkan syariat Islam. Ya, terima kasih pertanyaannya Mas Ramadi. Nah, terkait kelalaian manusia
terhadap syariat Islam, sebenarnya itu udah sifat manusia banget ya. Itu manusia itu makhluk yang labil. Nah, labil di sini tuh manusia banyak banget. Labil kepada Tuhannya, sesama manusia, dan yang lain-lain. Nah, bahkan Allah berfirman dalam surat Ar-Ma'un ayat 4-5, sungguh celakalah bagi orang-orang yang sholat, yakni mereka yang melalaikannya. Nah, di sini kita pasti bingung dong, kenapa kok orang sholat bisa celaka? Nah, kenapa orang yang sholat celaka ini? Karena banyak banget kita sholat tapi sering melalaikan waktunya. Ketika azan udah berkumandang, kita masih sibuk belajar, sibuk berdagang, sibuk yang lain-lain lah, yang bermacam-macam. Nah, disitulah kita bisa menimbulkan kelalaian yang menimbulkan dosa. Dan yang lain lagi, lalai ini sangat ini ya, sangat Lebih tepatnya sangat merugikan kali ya. merugikan, ya. Iya. Nah, karena lalai juga mungkin sebagian kita dari manusia berpikir, untuk apa sih sholat itu, untuk apa sih beribadah, karena lebih mementingkan dunia. Nah, untuk itu yang harus kita lakukan ya kembali mendekatkan diri kepada Allah sih. Itu aja menurut saya. Terima kasih Mas Ramadi. Insya Allah, terima kasih juga jawabannya buat Mas Aflah. Nah, selanjutnya nih aku mau nanya juga. Mungkin buat saudara Yunus kali ya, buat bagian untuk menjawab. Pertanyaannya itu, bagaimana nih menjaga atau keistiqomahan seseorang agar tetap menegakkan syariat Islam? Silakan Yunus dijawab. Ya baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk menjaga istiqomah ya, di sini saya akan bagikan beberapa tips. Yang pertama, yang kita dalam melakukan sesuatu yang terpenting itu adalah niatnya. Jadi apabila kita mau beristiqomah untuk menjaga syariat Islam, tentunya kita harus menjaga menata niat kita terlebih dahulu, agar apa yang kita lakukan ini benar-benar kita niat konsisten terhadap pilihan kita. Kita harus konsisten istiqomah sama tujuan kita bahwa mau menjalankan syariat dengan benar. Kemudian yang kedua yaitu saya pakai istilah ini 4sa. Yang pertama dipaksa, kedua biasa, ketiga terbiasa, dan keempat luar biasa. Jadi ketika kita sudah menata niat dengan baik tentang kita mau konsisten terhadap syariat Islam ini, kita harus memaksakan diri kita terlebih dahulu bahwa kita harus bagaimana cara kita bisa menjalankan syariat ini dengan benar. Kemudian lama-lama kita akan biasa. Kemudian kita tingkatkan ibadah. Ketika ibadah ditingkatkan, maka kita akan merasa terbiasa. Dan saat kita sudah ibadah kita sudah rajin dan sudah mulai membaik, kita akan menjadi seorang yang luar biasa. Dan yang ketiga, kita bisa berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Seperti yang biasanya kita pernah kalian dengar bahwa ketika orang berkumpul dengan penjual parfum, tentunya kita akan diselilingi dengan bau-bau yang harum. Nah, sama halnya dengan ini, ketika kita berkumpul dengan orang-orang soleh, seperti kiai, ustadz, dan lain-lainnya, tentunya kita akan mendapatkan insight positif dari mereka. Kita akan semakin semangat beribadah, semakin rajin, dan kita akan mulai melupakan hal-hal negatif, menjauhi dari maksiat. Kemudian hikmah dari melakukan ini, kita akan merasa lebih dekat dengan Allah. Kita akan hidup lebih tenang, nyaman, dan kita dalam menjalani hidup akan selalu berhati-hati karena kita sudah niat bahwa kita menjalankan syariat dengan benar. Tentunya kita dalam setiap langkah akan mendapatkan pahala. Amin. Sekian dari saya, mungkin bisa ditambahkan. Terima kasih. Wah, mantap nih jawaban dari Mas Yunus. Pakai slogan tadi ya, 4sa, dipaksa. dipaksa luar biasa. kurang deh. pokoknya yang paling penting dipaksa dulu ya, dipaksa. Pokoknya nanti juga biasa gitu kan.
dan akan menghasilkan hal yang luar biasa nantinya. Oke, terus yang tadi tentang wangi-wangian ya, betul banget, artinya kita harus memperbaiki lingkungan kita supaya nantinya dengan lingkungan yang baik akan menuju hal yang baik juga. Oke, nih ada paket nih buat Mas Alif. Nah, paketnya berupa apa? Wah, ternyata berupa pertanyaan. Jadi pertanyaannya gini, kan dalam kondisi yang terjadi saat ini ya, pandemi nih, kan COVID gitu kan ya, kalau kata orang-orang itu yang udah pusing sama COVID ya. Kan kita suruh vaksin kan sama pemerintah, buat apa sih? Buat herd immunity kan. Nah, tapi ada kabar nggak enak. Ternyata dari vaksinnya ada minyak babi atau materi-materi yang tidak halal gitu. Dan itu haram pastinya ya kan. Nah, bagaimana nih pendapat Mas Alif? Kan lagi mendesak gini. Kan kita lagi mau keluar dari pandemi. Apakah kita nggak usah vaksin? Bagaimana nih? Ayo Mas Alif, jawab dong. Izin jawab ya. Kaget saya ada paket, kirain COD, ternyata pertanyaan. Ya, pertama saya luruskan dulu ya, bukan mengandung minyak babi, tapi di pembuatannya si vaksin itu pakai tripsin yang berasal dari babi. Walaupun ya MUI itu memegang prinsip bahwa setiap produk yang memanfaatkan bahan dari unsur babi, maka tidak dapat sertifikat halal. Namun ada namunnya nih. Si vaksin itu boleh dipakai karena kita sedang terdesak tuh tadi. Sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 173, yang berarti sesungguhnya dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah. Tetapi barang siapa yang terpaksa bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Nah, artinya itu hukum si vaksin tadi itu nggak haram, tapi berubah jadi mubah atau boleh. Selain itu, MUI juga ada bahan pertimbangan lain, seperti udah ada keterangan dari ahli yang terpercaya, jadi resikonya itu nggak fatal. Terus ketersediaan vaksin yang halal juga itu terbatas. Dikhawatirkannya nanti kita itu kehabisan vaksin, terus kalau nggak mau vaksin yang tadi yang mengandung tripsin, yang pakai tripsin gitu, nanti nggak kevaksin semua. Ditakutkannya lagi nanti adanya gelombang baru corona, kan itu lebih bahaya. Jadi ayo vaksin lah daripada kena penyakit kan gitu. Sekian dari saya. Wah, makasih banget nih informasinya nih dari Mas Alif. Benar kata Alif ya, vaksin. Wah, iya Mas Nail juga nih. Alhamdulillah banget ya nih Mas Nail ya. Jawaban dari Mas Alif ini cukup membantu kita nih. Betul. Biar cepet kuliah offline juga ya. Iya, bener banget nih. Bosen kali kita ya di rumah mulu ngapain gitu, tiduran kali. Ya, gimana gitu. Iya, pusing kita orang juga kan. Nah, di sini nih apa ada yang belum vaksin apa gimana nih? Ayo nih buruan nih vaksin. Buat kita juga, buat kebaikan kita juga kan ya. Nah, terkait dengan vaksin tersebut nih, ada orang spesial nih yang katanya mau jawab nih, Kak. Terkait dengan vaksin ini, bagaimana sih syariat tersebut dihubungkan dengan hukum Islam? Wah, siapa nih orang terpilihnya nih? Wah, kayaknya Mas Naufal nih bisa bantu jawab nih sebagai orang terpilih. Oke, Mas Rahmadi, makasih banget ini. Sebenarnya masalah vaksin ini hukumnya udah dibicarakan oleh MUI nomor 33 tahun 2018. MUI menyatakan vaksin hukumnya mubah atau dibolehkan karena kondisi keterpaksaan dan belum ditemukannya vaksin yang halal. Fatwa ini melengkapi fatwa MUI nomor 4 tahun 2016 yang sebelumnya juga sudah menjelaskan hukum imunisasi. Meski begitu, penggunaan vaksin imunisasi yang berbahan haram dan atau munajis diperbolehkan jika menemui beberapa kondisi seperti digunakan pada kondisi al-darurat, yaitu kondisi keterpaksaan yang apabila tidak diimunisasi dapat mengancam jiwa manusia atau al-hajat, yaitu belum ditemukan bahan vaksin yang halal dan suci, dan adanya keterangan tenaga medis yang kompeten dan dipercaya bahwa tidak ada vaksin yang halal. Pemberian vaksin seharusnya mengingatkan kita pada hadis Nabi Muhammad SAW tentang jagalah 5 hal sebelum datang 5 hal. Hidup sebelum mati, sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, dan waktu lapang sebelum sempit. Serta hadis lain yang menyebut bahwa mukmin yang kuat
lebih disukai Allah daripada mukmin yang lemah. Kedua hadis tersebut mengisyaratkan seorang muslim harus menjaga dan melakukan aspek promotif preventif dalam bidang kesehatan. Dalam kaidah ushul fikih juga dikenal dengan istilah ta'zud zariyah wajibun fil Islam. Artinya mencegah kemungkinan terjadinya kemudaratan di kemudian hari. Hukumnya wajib dalam Islam. Mungkin itu aja Mas Ramadi dari saya. Wah, jawabannya sangat akurat banget nih. Gimana nih Mas Nail nih? Ya, sangat-sangat menjawab pertanyaan dari Rahmadi tadi ya. Ya, betul banget. Tentang vaksin, takut, masih ada yang takut vaksin karena haram dan segala macam. Sudah dijelaskan tadi oleh Alif dan diperjelas lagi oleh Noval. Nah, mungkin ada satu orang lagi nih yang belum kita tanyain ya. Mungkin pertanyaan terakhir buat Mahdi nih. Nah, Mahdi dari tadi diam-diam doang kan. Silakan Mahdi, pertanyaannya terkait dengan tersebut, apakah hukum syariat masih berlaku sekarang? Karena dapat dilihat bahwasanya sekarang ini menjadi polemik. Silakan Mahdi untuk dijawab. Terima kasih sebelumnya Mas Nail. Terkait dengan polemik yang terjadi, apakah vaksin itu halal atau haram? Kita pertama harus tahu, ini saya ingin melanjutkan tadi yang dijelaskan oleh dua orang sebelum saya, bahwa Allah itu tidak mungkin menurunkan dua hukum yang berlawanan untuk kasus yang sama. Tapi dalam kasus membolehkan hal yang haram menjadi halal itu, seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Alif, terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 173. Berarti kan ketika kita terjebak di dalam hutan dan tidak ada makanan selain makanan yang haram, ya untuk bertahan hidup, untuk menjaga nyawa kita, itu kan kita perlu terpaksa ya, kadang terpaksa. Nah, ini artinya memang ada beberapa hal yang jika kondisinya terpaksa itu bisa dibolehkan. Nah, untuk perlu diketahui juga kalau Islam itu bersifat al-basatah, yang artinya itu fleksibel. Nah, ini tuh dimaksudkan prinsip dan fleksibilitas, yang mana kita tetap berpegang pada prinsip kita adalah bertahan hidup, tetapi kita juga menerima perubahan sepanjang tidak menyimpang dari batas syariat. Nah, karena zaman ini kita untuk menyuntikkan vaksin ke dalam tubuh kita, di mana mungkin vaksin itu terdapat kandungan yang haram, ini tidak menjadi masalah karena kita tetap berpegang prinsip bahwa kita tetap harus bertahan hidup. Jadi terima kasih. Mantap banget. Ya, cukup jelas sebuah. Ya, Sultan. Nah, yang masih bingung nih terkait dengan pertanyaan-pertanyaan, dapat dari mana sih pertanyaan tersebut? Nah, dari survei ya teman-teman. Mungkin teman-teman pada bingung pertanyaannya dari mana. Kok ada pertanyaan kayak gini? Asik banget nih buat jadiin podcast kayak gini kan. Betul nggak nih Mas Nail nih? Betul banget. Oke. Silakan lanjut Ramadi. Nah, kayaknya nih kita udah di penghujung podcast pada malam ini yang gila, gak bisa diungkapin lagi sih keseruannya ini. Seru banget. Seru. Ya, seru banget. Mau habis. Sumpah. Padahal saya tadi itu mau lanjut sampai jam 12 malam. Kan. Waduh, jangan dong. Nanti kita kerjain tugasnya keteteran juga kan. Iya sih. Jangan deh, jangan. Tapi emang seru sih, jawabin seru sih. Seru banget, parah. Nah, kayaknya besok ada iklan kali bisa masuk. Aduh, boleh nih. Kayaknya besok ada sponsor nih, kita nih datang sponsor. Oke lah. Yuk, untuk mempersingkat waktu Rahmadi dan Hisham, langsung saja kita tutup diskusi singkat malam ini. Nah, ya boleh tuh. Kita juga nih udah di penghujung acara podcast pada malam hari ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.